Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your... Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Di video kali ini saya akan mereview Honda CR-V 150L warna hitam terbaru 2021. Bicara soal harga, untuk CR-V 150L di tahun 2021 dibanderol di 34.325.000 OTR Bekasi. Dan tentunya setiap daerah itu punya OTR masing-masing brosis. Jadi kalian nggak bisa bandingin antara OTR daerah satu dengan daerah yang lain ya. Tentunya beda-beda tiap daerah. Nah, untuk warnanya ini menggunakan warna hitam. Untuk pilihannya ada 3. Jadi warna hitam, kemudian warna merah, dan warna hijau-hijau campur brown itu ya. Pernah saya review juga dulu. Jadi ada 3 pilihan warna. Nah, untuk detail warna dan fiturnya itu kurang lebih masih sama dengan generasi sebelumnya. Jadi belum ada perbedaan di tahun 2021 ini. Nah, di bagian batok kepalanya dia menggunakan warna full hitam. Bentuknya ini batoknya dia melebar seperti ini brosis. Jadi di bagian atasnya dia lebar. Ini dia, lebar ke samping. Ada lekukan-lekukan di sini. Menggunakan warna full hitam. Hitamnya ini glossy ya. Hitamnya ini hampir ke abu-abu. Jadi kita lihat secara dekat seperti ini, agak ke abu-abu warnanya. Nah, untuk dudukan plat nomornya tepat berada di bagian dahinya atau jidatnya, menggunakan bahan besi berwarna hitam tentunya. Kemudian terdapat stripping bertuliskan Honda. Nah, headlampnya ini sayang sekali masih menggunakan bohlam biasa brosis. Jadi dari pertama keluar sampai sekarang belum ada upgrade di bagian headlamp. Jadi masih menggunakan bohlam. Sennya juga masih menggunakan bohlam. Sennya ini masih menggunakan model yang lama. Jadi belum model sekarang LED, masih menggunakan model lama. Seperti CB pertama kali keluar atau CB Verza juga sama. Jadi menggunakan bohlam berwarna kuning seperti ini. Kemudian di bagian spakbornya tentunya dia posisinya berada di atas atau menyatu dengan batok kepalanya. Memang umumnya motor cross seperti itu ya. Bagian spakbornya dia naik di atas menjadi satu dengan headlampnya full hitam. Kemudian shocknya ini atau suspensinya ini salah satu unggulan dari Honda CR-V, sudah dibekali dengan USD atau upside down. Merek Showa tentunya menggunakan warna full emas di bagian tabung shocknya. Kemudian di bagian as shocknya, karena mengingat ini motor cross dan posisi asnya di bawah, dia dibalut dengan cover. Tujuannya biar gak gampang gores atau lecet di bagian asoknya, soalnya kalau gores bisa rembes ya olinya. Nah, dia dibalut dengan cover full hitam juga di sini, glossy, bahannya plastik covernya. Kemudian di bagian pengereman depannya brosis menggunakan disc brake tentunya. Kaliper menggunakan mesin 2 piston, dan bagian disnya ini sudah menggunakan tipe wave. Jadi terdapat lekukan-lekukan pada bagian permukaannya. Kemudian untuk bagian velgnya tentunya masih jari-jari, menggunakan warna hitam di bagian velgnya. Jadi versi pertama untuk CR-V di bagian velgnya masih chrome, cuman untuk yang terbaru dia sudah menggunakan warna hitam seperti ini. Jari-jari, ukuran ban depan 2.75, ringnya 21, merek IRC, dan masih menggunakan ban dalam tentunya karena ini jari-jari ya. Jadi memang ring bagian depannya ini besar brosis, 21. Lanjut aja kita nih naik ke bagian kokpitnya. Nah, ini dia di bagian kokpitnya. Stangnya ukurannya cukup panjang mengingat ini motor cross. Kemudian di bagian tombol-tombolnya sebelah kiri ada saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek yang menjadi satu dengan dimmernya atau pasnya. Nah, ini dia ketika kita pencet dimmernya dia di bawah. Kemudian ada klakson dan sen. Di sebelah kanan terdapat engine cut atau engine stop. Ini dia. Tombolnya warna merah. Kemudian ada starter di sini. Nah, untuk bagian stangnya dia menggunakan warna hitam. Hitamnya ini Dove. Bracketnya menggunakan warna chrome. Nah, kita bisa melihat di sini untuk bagian suspensinya dia menggunakan Showa. Warnanya gold. Kemudian di bagian kunci kontaknya masih menggunakan kunci kontak manual, belum smart key. Dan belum terdapat fitur alarm maupun answer back.
Jadi dari segi keamanan hanya mengandalkan kunci stang saja proses, dan belum tersedia shutter key. Jadi untuk CRF sendiri dari segi keamanannya menurut saya kurang banget sih, karena belum ada alarm, kemudian answer back juga nggak punya, ditambah shutter key juga nggak ada atau penutup kunci kontaknya. Jadi cuma telanjang kayak gini ya di bagian kunci kontaknya. Kemudian di bagian speedometernya udah full digital nih proses. Cuma memang digitalnya ya hanya digital standar lah. Menunya kurang lengkap menurut saya. Jadi dia sudah full digital. Di sini terdapat indikator seperti lampu jarak jauh, sen mil injeksi dan netral. Kemudian di sebelah kanannya terdapat tulisan CRF 150L. Dan karena motor ini di gudang, jadi dengan terpaksa saya memang tidak bisa menyalakan bagian speedometernya brosis. Soalnya banyak banget yang bilang ke saya, "Bang, ketika review di gudang tolong dong speedometernya dinyalakan." Jadi memang kalau untuk di gudang sendiri belum boleh dipasang aki. Dipasang aki nanti setelah motor mau dikirim atau di display di counter, itu baru dipasang aki. Cuman kalau di gudang memang standarnya nggak boleh dipasang aki brosis. Jadi memang setiap saya review di gudang pasti nggak saya nyalain nih bagian speedometernya. Untuk tangkinya sendiri dapat menampung sebanyak 7,2 liter. Jadi memang untuk motor cross sendiri di mana-mana semua tipe sepertinya juga nggak bisa menyediakan tangki yang besar ya. Rata-rata kecil di bagian depan seperti ini. Kemudian untuk bagian bodi sampingnya dia full hitam brosis. Ini dia tampilannya, hitamnya ini glossy. Jadi paduannya di bagian atas dia bodi halus, kemudian bawahnya menggunakan bahan plastik kasar warna hitam juga. Terdapat tekstur seperti ini bulat-bulat. Nah, strippingnya sendiri menggunakan warna abu-abu, hitam dan merah. Jadi di bagian CRF-nya dia menggunakan warna hitam, di bagian tepinya merah. Ada 150L merah di sini. Kemudian di sini ada paduan abu-abu dan hitam pemanisnya. Kemudian ada garis merah di bagian belakangnya. Bagian sampingnya polos, hitamnya ini polos, glossy. Kemudian yang membuat tampilannya lebih istimewa menurut saya di bagian joknya menggunakan warna merah brosis. Terdapat tulisan Honda di bagian belakangnya. Ini dia, Honda berwarna putih, joknya merah. Kemudian untuk ukuran joknya memang tidak terlalu lebar, menyesuaikan ukuran bodinya yang juga ramping tapi panjang banget. Jadi memang seperti umumnya motocross, joknya dari bagian depan ke belakang panjang. Nah ini dia untuk bodi belakangnya, saya buka dulu. Nah ini dia bodi belakangnya seperti ini, dia juga panjang. Belakang terdapat stripping Honda di sini berwarna putih, sennya dia keluar menggunakan bohlam biasa. Stop lampnya juga masih menggunakan bohlam biasa. Dan ngomong-ngomong masalah stop lamp, ini stop lampnya sama persis dengan yang digunakan di Supra GTR. Kalau brosis perhatikan, stop lamp Supra GTR dan CRF ini memang sama mikanya. Ini dia, masih menggunakan bohlam biasa. Oke, kemudian kita lanjut ke bawah ke bagian mesin mungkin ya. Untuk mesinnya sendiri ini masih menggunakan mesin yang lama. Jadi mesin injeksi 150 cc bertipe SOHC, berpendingin sirip-sirip atau udara, jadi belum menggunakan radiator. Kapasitas oleh mesin 1 literan ya untuk CRF ini. Nah jadi untuk CRF sendiri brosis, banyak yang bilang katanya CRF ini pakai mesin Verza, cuma beda di bodinya. Banyak yang bilang seperti itu ya. Memang jika kita melihat secara sekilas dari bentuk blok-blok mesinnya, itu memang sama persis dengan Honda Verza. Kemudian saya tanya teman-teman saya juga yang di bagian bengkel, memang basicnya itu mirip dengan Verza. Basicnya mirip dengan Verza. Tapi jika kita melihat lebih dalam, kita bongkar bagian mesinnya, ada beberapa part yang berbeda antara CRF dengan Verza. Tapi jika kita melihat sekilas seperti ini, memang sama persis. Dan memang banyak yang bilang CRF ini adalah Verza yang ganti baju. Tapi sebenarnya memang nggak sama banget proses. Basicnya sama, tampilan mesinnya atau blok-bloknya sama, tapi ada beberapa part yang memang berbeda. Tentunya logikanya seperti ini. Untuk Verza sendiri kan dipakai buat jalan raya ya, tentunya nggak buat main tanah dan butuh tenaga besar mungkin. Tapi untuk CRF kan seperti yang kita tahu motocross harus tenaganya tuh nendang, dipakainya juga di jalan-jalan ekstrim. Ya sepertinya juga berbeda sih antara Verza dan CRF keseluruhan mesinnya. Oke, untuk framenya dia menggunakan warna hitam full glossy. Kemudian step bagian depannya dia menggunakan sistem
yang bisa terlipat ke atas, dia akan turun secara otomatis dibalut dengan karet. Untuk bagian perpindahan gearnya dia model congkelan, jadi nggak depan belakang. Nah, standarnya ini tentunya panjang banget brosis, mengingat motor ini tinggi. Banyak banget yang nanya, bang tinggi saya 165 atau berapa gitu, bisa nggak sih naik CRF? Melihat kondisi CRF memang tinggi banget. Untuk tinggi di 165, saya tinggi di 165 itu masih bisa, dan ya memang jinjit sih, cuman masih nyampe kedua kakinya. Dan mengingat CRF ini di bagian shocknya kan bisa di setel brosis, jadi bisa dinaikkan dan diturunkan untuk bagian shocknya sendiri. Jadi kalian nggak perlu khawatir karena memang shocknya ada setelannya, jadi kalian bisa pilih mau rendah atau mau tinggi ya, bisa kalian sesuaikan. Sekarang kita mundur ke bagian kaki-kaki brosis. Jadi di bagian armnya dia masih menggunakan arm kotak seperti motor bebek bentuknya, tapi ukurannya memang panjang, menggunakan warna silver. Di sini terdapat cover rantai, dan di bagian tengahnya juga terdapat hager ya, yang berfungsi untuk melindungi shocknya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan, jadi nggak gampang nyiprat ke depan nih. Kemudian untuk ban belakang menggunakan ukuran 4.10 ring 18. Jadi untuk ban depannya ringnya 21, sedangkan belakang 18. Memang pada umumnya motocross seperti itu. Jadi ring bagian depan lebih besar dibandingkan dengan ban belakang. Kemudian untuk gear setnya, gear belakangnya menggunakan mata 49 brosis. Jadi memang ukurannya besar untuk gear setnya. Kemudian kita beralih ke sebelah kanan. Nah, untuk tampilan sebelah kanannya seperti ini. Jadi untuk knalpotnya, dia dari bagian depan ke samping melengkung kemudian ke belakang. Di sini dibalut dengan cover muffler. Ini bahannya juga besi brosis, berwarna hitam, dan masih terdapat fitur kickstarter nih yang hampir sudah tidak kita temukan lagi ya untuk motor-motor Honda zaman sekarang. Untuk CRF masih punya. Kemudian untuk tuas bagian remnya dia menggunakan besi biasa seperti ini. Jadi dia bentuknya seperti ini, berlubang di bagian tengahnya. Kemudian untuk step belakangnya dia menggunakan sistem seperti ini brosis. Jadi hanya aluminium, bahannya tidak dibalut dengan karet pada bagian permukaannya. Mundur ke bagian belakang, knalpotnya full hitam, ditutup dengan cover di sini. Covernya full hitam glossy, polos. Kemudian bagian cover mufflernya menggunakan warna silver, bahannya plastik. Jadi bisa dibilang pelindungnya ini double ya. Udah ada cover yang di bagian bodinya, kemudian di bagian knalpotnya juga ada cover muffler, jadi perlindungannya double. Kemudian untuk pengereman bagian belakang tentunya juga sudah dibekali dengan disc brake menggunakan disc tipe wave, kaliper menggunakan Nissin 1 piston berwarna abu-abu. Jadi memang untuk CRF ini discnya depan belakang sudah menggunakan disc tipe wave. Nah, jadi ini dia brosis tampilan full body dari Honda CRF 150L terbaru 2021 warna hitam. Kita bisa melihat untuk bagian depan hingga ke bagian belakangnya. Tampilannya memang sangat luar biasa, dan bisa dibilang ini menurut saya adalah motor cross 150cc terbaik di Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo, dan sampai jumpa.